Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu, Ibu. Oh, Bapak dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Neni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Eh, eh, untuk supervisi kali ini, kira-kira hal apa nih yang akan saya nilai dari Ibu Neni? Mungkin pembendaharaan kata yang mungkin saya sedikit kesulitan ya Pak ya untuk pembendaharaan kata dan identifikasi masalah serta kata kunci Pak. Eh, Berarti nanti saya akan fokus kepada 3 titik itu ya, Bu. Identifikasi, kemudian kata kunci. Ada hal lain Ibu yang akan perlu disampaikan? Mungkin hanya itu aja Pak, kesulitan saya. Uh, untuk supervisi ini saya hanya akan menilai berdasarkan apa yang tadi Ibu Neni minta ya Bu ya, yaitu Iya Pak. hanya akan dinilai dari identifikasi masalah, kemudian kosakata dan kata kunci. Ada 3 titik ya Bu. Nanti saya akan supervisi di 3 titik tersebut. Baik Ibu Neni, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semuanya. Sampai di sini dulu Ibu Neni. Iya Pak, baik Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Nini, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Neni. Bagaimana Bagaimana kabarnya? kabarnya? Oh, baik. Baik, mau bisa samaan Bu Neni ya? Iya, alhamdulillah baik. Hari ini Bapak ingin coaching dengan saya. Tujuannya apa Pak? Mengenai apa? Baik Bu Neni, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya waktu ya Bu Neni ya untuk Iya. membicarakan permasalahan yang saya hadapi nih dalam waktu beberapa minggu ini Bu Neni. Jadi begini, tujuan saya ke sini untuk membicarakan permasalahan saya nih tentang saya sering keluar panggilan pelatihan menjadi trainer Microsoft atau Google. Jadi pembelajaran saya ini banyak yang tertunda untuk siswa saya, Bu Neni. Jadi saya mengajar 12 jam, padahal oleh pihak sekolah saya diberikan jam sedikit ya, tidak 24 jam, tapi 12 jam. Dengan ditambahkan sebagai kepala laboratorium komputer. Tapi masalahnya banyak undangan yang datang ke saya untuk melatih sebagai trainer Microsoft atau Google dari sekolah-sekolah lain. Nah, bagaimana solusinya agar pengetahuan yang saya akan berikan kepada siswa itu tercapai, tidak terhambat dalam pembelajaran ini? Begitu Bu Neni. Oke, begini Pak. Apa selama Bapak melakukan tugas di luar itu ada hal-hal lain yang Bapak kembangkan untuk memenuhi pembelajaran anak gitu Pak? Iya Bu Neni, selama saya dipanggil, alhamdulillah ya, saya berkecimpung di dunia teknologi yaitu bersama Microsoft dan Google. Jadi saya mendapatkan spesial ilmu juga oleh mereka tentang pendidikan abad 21. Misalkan saya punya alat yang saya gunakan untuk pembelajaran yaitu Microsoft Teams atau dengan Google Classroom. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Google Classroom untuk memasukkan materi. Jadi ketika saya ada panggilan dalam waktu mungkin 1 atau 2 hari keluar dan tidak datang ke sekolah, saya masukkan materinya ke dalam uh, Google Classroom tersebut, Bu Neni. Bu Neni ya. Apa ada kendala Pak dari alternatif yang Bapak pakai tersebut untuk anak-anak?
Untuk sementara tidak ada ya gangguan atau kendala yang dihadapi. Untuk anak-anak sendiri, memang tidak semua mereka memiliki smartphone di kelas, tapi mereka alhamdulillah punya jiwa Pancasila ya. Ya misalkan gotong royong tuh ada, misalkan saling bantu ya, saling bantu. Ketika ada anak yang tidak punya handphone, mereka akan saling bergantian, bukan mencontek tapi bergantian penggunaan hardware-nya. Seperti itu. Jadi kendala sih tidak ada. Mereka siswa saya sudah memahami bagaimana cara membantu teman yang tidak punya smartphone, lalu bisa bergantian. Tidak ada sih Bu kendala untuk saat ini. Bagaimana Bapak untuk bagaimana Bapak jika anak tersebut tidak ada HP, dan kan kadang-kadang anak itu kan terkadang ada yang mau meminjamkan, ada yang tidak gitu kan. Bagaimana solusinya Pak? Yang tadi saya sebutkan tadi, alhamdulillah ya Bu Deni, di kelas-kelas yang saya ajar itu sudah saya berikan, saya tanamkan jiwa Ki Hajar Dewantaranya juga, ya jiwa Pancasilanya. Jadi melihat kondisi teman yang tidak memiliki smartphone, diwajibkan untuk meminjamkan. Tapi khusus jika memang pekerjaannya agak sulit dan tidak membutuhkan waktu, anak tersebut diperbolehkan masuk ke perpustakaan atau ke laboratorium komputer dengan penjagaan dari karyawan atau tata usaha. Itu salah satu solusinya jika materinya agak ribet atau agak susah ya, materinya agak susah, ya mau nggak mau mereka harus mengorbankan waktu untuk turun ke bawah ke ruang tata usaha untuk meminjam perangkat keras di pustakaan maupun di laboratorium komputer dengan penjagaan pendampingan tata usaha. Ketika Bapak berada di luar nih, untuk pendampingan itu diganti oleh siapa Pak? Atau ada pendamping yang lain gitu Pak? Ya, pendampingnya bukan pendamping mengajar, tapi pendamping menjaga perangkat ya, maksudnya perangkat kerasnya didampingi agar anak itu tidak membawa pulang sebenarnya, atau bagaimana ya, ruangannya bersih dan lain sebagainya. Jadi hanya menunggu saja seorang tata usaha datang ke sini, bukan menggantikan saya sebagai mengajar. Jadi saya tetap ada di ruang Google Classroom, di ruang mayanya tersebut. Sebuah bentuk materi maupun video ya yang saya berikan. Untuk tindak lanjut Bapak ke depannya itu seperti apa? Tindak lanjutnya lagi, saya sih sebenarnya ingin lebih interaktif lagi kepada peserta didik saya, tata usaha atau yang menjaga yang menggantikan saya mendampingi siswa itu mampu juga tidak lama tidak hanya sebentar mendampingi di sana di kelas ya, tapi cukup lama, misalkan saya membuat sebuah video pembelajaran interaktif atau saya langsung menggunakan video conference, jadi bisa difasilitasi oleh tata usaha, anak-anak bisa langsung berbicara dengan saya walaupun saya berada di luar, saya bisa berkomunikasi secara video conference mungkin minimal 5 atau 10 menit untuk pengarahan di awal ya. Dan 5 sampai 10 menit mungkin saya bisa izin kepada pihak penyelenggara untuk keluar sebentar ya, untuk menyapa hello siswa saya di kelas dalam jarak jauh. Nah, itu adalah suatu tujuan saya ke depannya seperti itu. Apa selama ini Bapak ada kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh tersebut, Pak? Ada kendalanya? Ya, kendalanya tidak ada, Bu Neni. Oke, Pak. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang dapat Bapak simpulkan? Yang saya simpulkan dari pertemuan saya ini, ya, sebenarnya memang tidak ada kendala ya, tidak ada kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi masalahnya adalah bagaimana
saya agar bisa hadir sebenarnya ya di ruang tatap muka secara interaktif, informasinya interaktif. Tapi tadi solusi sudah ya, solusi ditemukan bahwa saya bisa meminta karyawan tata usaha untuk memasang proyektor internet, dan saya bisa langsung sinkronus, langsung gabung ya dalam waktu 5 menit atau 10 menit untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak apa tugasnya, untuk mengerjakan apa, dan setelah itu baru saya bisa mematikan layanannya dan pendampingnya dari tata usaha bisa turun kembali ya, seperti itu aja. Sebenarnya itu udah solusi sih ya Bu ya, solusinya di situ. Terima kasih banyak Bu Deni sudah menemukan solusinya. Oke, mungkin kesimpulannya Bapak ingin bertatap muka langsung dengan anak-anak walaupun dalam kegiatan Bapak yang padat seperti itu. Iya, walaupun hanya 5 menit ya, 10 menit di luar. Iya. Jadi tidak hanya butuh materi saja sebenarnya. Iya. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih untuk cerita-cerita Bapak. Mungkin bisa ada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Neni atas komunikasi kita hari ini. Iya. Mari Pak. Ya, salam. Salam. Halo, assalamualaikum. Kemudian nih. Halo, ini assalamualaikum. Halo, halo ya, Ibu Neni. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Halo, sudah kedengaran suara Ibu? Ya. Sudah kedengaran suara saya Bu? Sudah. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nah, bagaimana nih menurut Ibu tentang performa Ibu tadi sudah melakukan coach? Performa Ibu menurut Ibu? Performa saya mungkin kurang maksimal kali ya Pak ya. Saya di sini masih bingung untuk pembendaharaan kata dan kata kuncinya gitu, menebak kata kuncinya. Iya. Tadi saya sudah mengamati dari awal sampai akhir. Di sini Ibu sudah bagus, sudah menunjukkan yaitu tentang alur tirta. Di sini sudah menunjukkan pertanyaan sudah bagus Bu. Pertanyaan-pertanyaannya, kemudian diidentifikasi. Di sini sudah mulai ada pengembangan. Ibu sudah, halo, masih dengar Bu? Halo. Ya, masih ada Pak. Identifikasi tadi Ibu sudah mulai ada pengembangan, bisa mensiasatinya dalam masalah apa yang sudah muncul, dan Ibu juga sudah menerapkan rasa. Dari kemudian ada tahapannya mulai dari ada niatnya Ibu ditujukan, kemudian dan yang lainnya. Itu sudah ditunjukkan dalam coach tadi, Bu. Izinkan saya menyampaikan sesuai dengan pengamatan saya, Bu. Boleh? Ya, boleh Pak. Boleh Pak. Ya, tadi kan Ibu meminta saya akan menilai fokus kepada 3 titik, yaitu ada tentang identifikasi masalah, kemudian ada kata-kata yang efektif, kemudian dan ada juga tentang kata kunci ya Bu ya. Iya. Di sini saya masih melihat Ibu terasa kebingungan dalam menentukan sebuah pertanyaan ya Bu ya. Kelihatan ya, betul. Banyak kata-kata yang diulang. Seperti kata-kata bagaimana sambil berpikir. Seperti itu ya Bu ya. Untuk hal yang lainnya juga bagus. Nah, memang untuk solusinya ini memang harus diperlukan latihan yang rutin ya Bu ya. Seperti itu Bu. Untuk meningkatkan lagi kemampuan Ibu. Memang selalu dilatih dan berlatih lagi ya Bu ya. Sudah bagus Bu untuk semuanya, hanya di situ saja tadi ya. Sekian dari saya Bu. Untuk
supervisi Ibu kali ini. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Mungkin tidak Pak, tidak ditanyakan. Mungkin saya sebelumnya juga terima kasih untuk penilaiannya atau supervisinya hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Ibu ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.